Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai dasar-dasar hukum pidana dengan anggota kelompok yang pertama Elang Al-Fatih dengan NPM 0221057241, yang kedua Regita Yulian Pramesti dengan NPM 0221057531, dan yang terakhir Rani Nur Alfianti dengan NPM 0221057551, Fakultas Hukum Universitas Pekalongan. Materi pertama akan dibacakan oleh Regita Yulian Pramesti. Waktu dan tempat dipersilahkan. 1. Pengertian hukum pidana. Hukum pidana merupakan bagian dari ranah hukum publik. Hukum pidana di Indonesia diatur secara umum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP, yang merupakan peninggalan zaman penjajahan Belanda. KUHP merupakan lex generalis bagi pengaturan hukum pidana di Indonesia, di mana asas-asas umum termuat dan menjadi dasar bagi semua. Kata hukum pidana pertama-tama digunakan untuk merujuk pada keseluruhan ketentuan yang menetapkan syarat-syarat apa saja yang mengikat negara. Bila negara tersebut berkehendak untuk memunculkan hukum mengenai negara, serta aturan-aturan yang merumuskan pidana seperti apa yang dapat diperkenankan. Hukum pidana dalam artian ini adalah hukum pidana yang berlaku atau hukum pidana positif yang sering disebut dengan hukum-hukum pidana tersebut mencakup 3. 1. Perintah dan larangan yang atas pelanggaran terhadapnya organ-organ yang dinyatakan berwenang oleh undang-undang dikaitkan ancaman pidana. Norma-norma yang harus ditaati oleh siapapun juga. 2. Ketentuan-ketentuan yang menetapkan sarana-sarana apa yang dapat didayagunakan sebagai reaksi terhadap pelanggaran norma-norma itu. 3. Aturan-aturan yang secara temporal dan dalam jangka waktu tertentu menetapkan batas ruang lingkup kerja dari norma-norma. Yang selanjutnya akan dibacakan oleh Elang Al-Fatih. Waktu dan tempat dipersilahkan. 2. Pembagian asas dan macam hukum pidana. Dalam hukum pidana terdapat beberapa asas dan macam pidana. Asas dalam hukum pidana antara lain: 1. Asas legalitas. Asas legalitas artinya tidak ada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan itu dilakukan. 2. Asas tiada pidana tanpa kesalahan. Dalam asas ini, untuk menjatuhkan pidana kepada orang yang telah melakukan tindak pidana harus dilakukan bila mana ada unsur kesalahan pada diri orang tersebut. 3. Asas teritorial. Ketentuan hukum pidana Indonesia berlaku atas semua peristiwa pidana yang terjadi di daerah yang menjadi wilayah teritorial NKRI. 4. Asas nasionalitas aktif. Asas ini mengandung arti bahwa ketentuan hukum pidana Indonesia berlaku bagi semua WNI yang melakukan tindak pidana dimanapun ia berada. 5. Asas nasionalitas pasif. Ketentuan hukum pidana Indonesia berlaku bagi semua tindak pidana yang merugikan kepentingan negara. Selanjutnya, membahas lebih jauh mengenai macam hukum pidana antara lain hukuman mati, hukuman penjara, hukuman kurungan, hukuman denda, hukuman tutupan. Selain itu, ada hukuman tambahan yang terbagi menjadi 3. 1. Pencabutan hak-hak tertentu. 2. Penyitaan barang-barang tertentu. 3. Pengumuman keputusan hakim. Yang selanjutnya akan dibacakan oleh Rani Nur Alfianti. Waktu dan tempat dipersilahkan. Penjelasan hukuman yang ada di Indonesia. Yang pertama, hukuman mati. Ada beberapa negara yang sudah menghapus hukuman seperti ini, contohnya Belanda. Namun di negara Indonesia sendiri, hukuman mati masih diberlakukan walaupun masih banyak pro kontranya. 2. Hukuman penjara. Hukuman ini dibagi 2, yaitu penjara seumur hidup dan penjara sementara. Hukuman penjara sementara minimal 1 tahun dan maksimal 20 tahun. Yang ketiga, hukuman kurungan. Pada hukuman ini, terpidana tidak dapat ditahan di luar tempat daerah. 4. Hukuman kurungan. Pada hukuman ini, terpidana tidak dapat ditahan di luar tempat daerah tinggalnya kalau ia tidak mau, sedangkan pada hukuman penjara dapat dipenjarakan di mana saja. Pekerjaan paksa yang dibebankan kepada terpidana penjara lebih berat dibandingkan dengan pekerjaan yang harus dilakukan oleh terpidana kurungan, dan terpidana kurungan mempunyai hak pistol
yang artinya hak untuk memperbaiki nasib. Sedangkan pada hukuman penjara tidak demikian. Yang kelima, hukuman denda. Dalam hal ini terpidana boleh memilih sendiri antara denda dan kurungan. Maksimal kurungan pengganti denda adalah 6 bulan. Yang keenam, hukuman tutupan. Hukuman yang dijatuhkan berdasarkan alasan politik terhadap orang-orang yang telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara oleh KUHP. Baiklah, itu saja yang dapat kami sampaikan. Apabila masih banyak kesalahan dan kekurangannya, mohon dimaafkan. Dan apabila teman-teman ingin menanyakan pertanyaan, bisa ditulis pertanyaannya di komentar Google Classroom. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.